Halo, apa kabar Ibu Indonesia? Selamat datang kembali di obrolan Dapur Ibu. Hari ini obrolan Dapur Ibu hari spesial karena kita hadir lebih pagi ya. Jadi buat teman-teman yang seharusnya enak banget tidur habis subuh gitu ya, terpaksa harus melek, terima kasih karena menanti obrolan Dapur Ibu. Kita bikin semangat hari menjadi lebih ceria pagi ini ya. Karena kebetulan sekali hari ini kami nanti berdua akan ada workshop online dari jam 9 sampai jam 2. Aduh, kebayang ya kalau saya tuh capek sebenarnya kalau workshopnya panjang gitu online gitu ya, online, tapi nggak kebayang lagi kalau ada anak-anak yang memang belajarnya online dari jam 9 sampai jam 2 juga. Waduh, ini rasanya emang luar biasa. Hari ini kita akan bersama-sama ngobrol ya. Mau ngobrol apa? Nanti kita tunggu aja karena saya setiap malam juga selalu ditanya oleh anak saya, Bu, besok pagi obrolan Dapur Ibu temanya mau apa? Nggak tahu. Namanya obrolan Dapur Ibu, mengalir aja gitu kan. Sehingga saya sering bikin judul di podcast, kemudian judul di video ini adalah setelah selesai. Setelah selesai, karena saya menyukai yang namanya kejutan, di samping menyukai main ya, kemudian dongeng, hadiah, dan kejutan, saya memanggil jiwa anak-anak saya. Dan hari ini saya tetap akan ditemani oleh Pak Dodi yang akan selalu memberikan kejutan-kejutan obrolan ya, kejutan-kejutan obrolan. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung tulis di mana komen ya, di komen di wall saya, tulis aja di komen, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, kita panggil Pak Dodi untuk ngeteh bareng di obrolan Dapur Ibu. Iya, selamat datang Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu lari-lari dari mana sih Pak? Iya. Itu dari kolam ikan. Dari kolam ikan. Kenapa Pak Dodi ikannya Pak Dodi? Menyapa terlebih dahulu. Iya. Apa kabar? Apa pagi yang cerah anak-anak gitu. Itu anak-anak tuh. Dia mengakui kalau itu anak-anaknya. Jadi saya akan cerita sedikit sebentar. Ngetehnya di mana ini? Oke, ngetehnya saya keluarkan dulu ya. Saya akan cerita sedikit bahwa saya tuh sekarang menyukai hewan selama pandemi ini gitu ya. Berusaha mencintai hewan dan tanaman gitu. Berusaha mencintai hewan dan tanaman yang selama ini saya tuh agak abai gitu ya untuk dua hal itu. Pak Dodi ini yang banget untuk masalah itu. Kemudian begitulah. Ya, kemudian ketika ngasih makan gitu, terus saya cerita sama Pak Dodi, andai kata aku itu adalah andai kata ikan itu bisa teriak gitu, dia pasti protes sama aku karena pilih kasih gitu. Saya itu melihat ada ikan, ada kura-kura gitu kan, namanya Bobby kura-kura kami itu. Nah, kalau makan itu Bobby itu malah exercise sendiri, mau naik, turun lagi. Saya, Bobby, makan. Itu sudah dimakan ikan-ikan yang lain. Saya kasih sendiri untuk dimakan dan ternyata dia tetap aja exercise gitu. Nah, itu yang terjadi adalah saya pilih kasih. Apa jawaban Pak Dodi? Saya nggak komen karena itu bukan anak-anak saya. Gitu. Saya nggak akan ngurusi anak orang lain katanya. Aduh. Tapi itu memang sebuah kemajuan, improvement buat Bu Septi. Karena kalau pagi saya tanya, sudah dikasih makan ikannya? Sudah, wah keren gitu. Padahal biasanya ngelirik aja, enggak. Karena ini tiap pagi memberi makan ikan. Aduh, ya Allah, iya. Semoga teman-teman masih sudah on ya, sudah bisa melihat keseluruhan ya. Insya Allah. Tadi sudah dicek sudah ya Pak Dodi ya. Ya. Pak Dodi, ngobrol tentang ini Pak Dodi yang kemarin itu ya, kebahagiaan kan ya itu. High energy ending. Dan bagaimana mengelola kebahagiaan gitu ya, kebahagiaan. Nah, kalau kita sekarang selalu saya mengatakan bahwa saya ini sekarang bahagia berada di dapur gitu. Alhamdulillah. Nah, gitu kan. Bahagia itu banyak pandemi ini yang membuat perubahan pada diri saya. Gitu. Banyak banget itu kan. Maka bersyukur ya teman-teman. Testimoni ini. Saya selalu senang dapur menjadi tempat saya tuh sekarang ini di rumah ini tempat yang pertama kali saya bersihkan, pertama kali mau tidur saya bersihkan lagi, bangun tidur saya bersihkan, mau tidur saya bersihkan, dielus-elus terus lah ceritanya itu ada dapur gitu. Sepanjang hari Bu Septi memang berada di dapur. Ini menjadi area
kerja yang sesungguhnya. kreativitas. Sampai kadang-kadang saya itu beritahu nggak capek tuh punggungmu karena Ini kayak kursi gini, di kursinya nggak ada dapur kami itu sandarannya. tanpa sandaran gitu, gitu. nggak Iya. capek punggungnya gitu. Enggak, gitu. Mau saya ambilkan kursi yang ada sandaran di dalam tuh enggak, nanti merusak pemandangan. Wah, gaya banget gitu. Merusak pemandangan, ya Allah. Ketika dapur tuh sudah menjadi sebuah arena yang sangat menggembirakan, Iya. maka akan banyak hal yang bermunculan, kreativitas, kreativitas. apa namanya, efektivitas kerja dan lain sebagainya tentu akan muncul dengan sendirinya. Bukan hanya di dapur sebenarnya, tapi dimanapun tempat kita mencintai dan bersemangat beraktivitas di dalamnya, tentu akan menumbuhkan aneka kreativitas dan efektivitas kita di dalam menjalankan pekerjaan kita. Jadi kita perlu untuk men-set up, menyusun ulang, menata ulang kembali area-area di rumah kita agar menjadi area yang sangat menyenangkan buat kita. Sehingga pada akhirnya kita diminta stay at home, ya kami berusaha patuh, dan saat ini malah akhirnya nanti kalau karantina ini sudah usai, rasa-rasanya kami juga akan tetap seperti ini, tetap stay at home, ya seperti ini terus gitu emang gitu kan. Iya, jadi memang minimal ada satu peaceful place gitu ya Pak ya. Nah itu yang barangkali sering kemudian disebut sebagai the new normal, atau bahkan kemudian menjadi the next normal itu, yaitu sesuatu yang tadinya dianggap sebagai sebuah keterpaksaan di dalam menjalani sebuah aktivitas di masa krisis, baik itu karena pemaksaan atau karena keterpaksaan akibat survival mode maka bisa jadi itu akan menjadi sebuah kebiasaan baru di masa yang akan datang. Sebuah aktivitas yang semula hanyalah menjadi semacam tindakan bagaimana menjaga agar diri kita ini bisa tetap hidup. Jadi survival itu, survival activity, barangkali akan justru menjadi sebuah aktivitas baru di masa yang akan datang. Karena bisa jadi sesuatu yang semula serba terpaksa itu ternyata menjadi sebuah hal baru, pintu baru kita di dalam menjemput rezeki untuk kehidupan, di dalam untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik mungkin, atau menjadi sebuah hal yang ternyata sebenarnya seperti inilah yang kita inginkan. Hanya waktu itu terkendala untuk tidak kita kerjakan di masa-masa sebelumnya, bisa jadi karena kita khawatir untuk menjalankannya, ragu-ragu untuk menjalankannya, atau barangkali terpikir pun juga tidak. Kayak home based education itu ya, learn at home gitu ya. Itu sebenarnya kan impian banyak anak, impian banyak orang tua sebenarnya ya. Boleh jadi. Bisa. Ada yang bermimpikan seperti itu. Tapi tarik ulur terus kayak gitu. Betul. Kan ya. Ya tidak. Dan ketika kemudian kita menjalaninya, barangkali saat ini dengan terpaksa. Karena memang diminta tidak boleh ada yang menjalankan persekolahan di gedung sekolahnya saat ini, dan harus dijalankan dari rumah. Awalnya mungkin terpaksa. Tetapi ketika kemudian mendapati bahwa irama seperti ini, ritme seperti ini, gaya belajar seperti ini ternyata lebih cocok, barangkali itu akan menjadi sebuah normal kehidupan baru di masa yang akan datang. Tentu dengan sebuah keuntungan berikutnya adalah bahwa itu menjadi yang tadinya keterpaksaan, akhirnya bergeser menjadi sebuah pilihan. Itu. Dan bisa memilih semuanya gitu, anak maupun orang tua gitu ya. Betul. Tapi tentu saja semua itu menjadi sebuah ketika sudah bisa menjadi sebuah pilihan, akan menjadi lebih nyaman dibandingkan ketika masih berupa keterpaksaan. Pak Dodi boleh cerita dong, waktu lulus kuliah itu kan Pak Dodi bergabung bersama perusahaan Belanda ya Pak ya? Denmark. Denmark ya. Harket and Source. Harket and Source itu kan kerjanya di rumah itu.
Ya, Ya, kerjanya di rumah, kemudian pasti ada hal-hal yang spesial yang ditentukan rules di dalam rumah itu gitu kan. Nah, mungkin bisa cerita sedikit pengalaman Pak Dodi waktu itu, waktu lulus kuliah ya Pak Yoid ya ya? betul. Jadi ketika selesai masa kuliah itu, saya ditawari untuk bergabung oleh seorang dari Denmark yang sedang memiliki kegiatan di Indonesia. Wah, saya keren juga nih, gitu ya, ikut diajak bergabung ke sana itu. Kemudian saya datang ke alamat yang disebutkan kantornya itu, lalu saya dapati bahwa kantornya itu sebuah rumah, dan ternyata ia tinggal di rumah itu. Tetapi yang menarik bahwa ia melakukan menata rumah itu. Jadi ada satu pavilion kecil, kira-kira ukuran 3 kali 3 gitulah, pavilion itu yang sedikit terpisah dari rumah. Jadi ada semacam lorong kecil dari rumah menuju ke pavilion itu, seperti rumah-rumah zaman dulu kali ya. Itu kemudian di pavilion kecil itulah dia menetapkan sebagai kantornya. Hanya ada 3 orang, saya dan satu orang driver di tempat itu. Nah, kami menjalankan aktivitas bersama di sana sepenuhnya. Istri dan anaknya tidak boleh memasuki area itu, area pavilion itu selama jam kerja. Kemudian ketika suatu saat ia sakit, maka ia datang ke kantornya itu, lalu meminta izin pada saya untuk mengatakan bahwa Pak Dodi, minta maaf saya hari ini tidak bisa masuk kerja, saya perlu istirahat dan seterusnya. Terus menyerahkan sepenuhnya kantor kepada saya, lalu dia kembali ke rumah dan sama sekali tidak mengganggu saya. Jadi area itu menjadi area tersendiri gitu ya, untuk bekerja. Kemudian ketika kami menetapkan untuk memulai bekerja di rumah, kami memang awalnya menyadari semua tempat sepertinya menjadi rumah dan semua tempat sepertinya menjadi kantor. Di mana saja ada barang-barang kantor dan di mana saja ada barang-barang kayaknya rumah. Kerja jadi 24 jam itu tuh. Waktu awal-awal itu ya. Akhirnya kami merasakan bahwa betul 24 jam kami harus bekerja seolah-olah 7 hari seminggu seolah-olah harus bekerja. Lalu juga seolah-olah kemudian tidak pernah bisa bekerja karena sepertinya tidak ada tempat untuk tempat kerja. Oke, kemudian kami belajar untuk mulai membuat sebuah tempat yang kami nyatakan sebagai kantor. Meskipun itu hanya satu meja kecil, karena rumah kami masih tipe 21 waktu itu. Nah, di meja itu kami tetapkan sebagai area di mana kami bekerja. Artinya ketika saya sedang duduk di sana, itu saya sedang melakukan kerja, maka safety tidak boleh mengganggu saya dengan aneka macam hal-hal yang sifatnya pekerjaan rumah. Kemudian demikian pula ketika saya sudah mulai bergerak keluar, artinya saya sudah tidak sedang di kantor, itu boleh dengan. Ini gantian saya duduk di situ. Kemudian itu yang kami lakukan. Nah, ketika kemudian kami hijrah ke Salatiga, kami hidup bersama dengan Bapak Ibu waktu itu untuk mulai merawat bapak saya yang sedang pulang dari rumah sakit. Maka Septi kemudian meminta izin satu area menjadi kantornya, dan itu adalah sebuah meja setrika. Itu meja setrikaan, itu untuk tempat kantor. Masih simpan, belum di pre-love-nya. Itu meja setrika kenangan soalnya. Itu bukan meja setrika utama di rumah kami bahkan. Itu meja setrika di kos-kos. Tempat area anak-anak kos, tempat bapak ibu itu ada meja setrika dari kayu-kayu bekas begitu itu. Nah, area itu kemudian ditetapkan Septi menjadi kantornya, dan Septi mulai menatanya. Jadi meja itu dikasih dihias. Kayak apa namanya? Kalau ada acara nikahan dulu. Jadi kan dipelipet kain supaya nggak kelihatan jerawut-jerawut. Dan jangan menuduh kalau saya yang mengerjakannya, jelas tidak. Saya nggak bisa. Itu adalah yang ikut saya terus gitu kan. Itu ngomong anak-anak itu pintar banget untuk urusan kayak gitu ya. Itu mulai dirapikan. Nah, itu meja kerja. Itu satu area kerja. Jadi ketika kita melakukan kemudian work from home, kami memang kemudian
belajar untuk membuat sedikit garis pemisah antara area kerja dan area rumah, sehingga kita ada waktunya untuk istirahat. Jadi kita sedang di area rumah, kita sedang istirahat. Ya. Ada badan ini punya hak untuk juga beristirahat, tidak diganggu tujuan. Anak, istri, kemudian anggota keluarga yang selama ini juga mungkin stay at home itu juga punya hak gitu loh. Punya hak bahwa tidak melihat terus-menerus bapaknya bekerja atau ibunya terus-menerus bekerja. Ada saatnya ketika geser, kalau sekarang di sini itu kalau kami sedang di atas, itu artinya sedang bekerja. Tapi kalau sudah turun ke bawah gitu. Sudah turun itu artinya kami sedang menjadi keluarga ini, ayo kita ngobrol bareng santai, rebahan, layah-layah kayak gitu itu yang terjadi. Jadi harus memang ada pembeda gitu. Iya, nah sekarang ini lebih hebat lagi ketika kemudian tempat kerjanya berupa handphone. Jam ini menjadi kita menjadi bekerja bukannya 7 hari seminggu tapi juga 24 jam sehari. Nah kemudian kami belajar untuk menetapkan juga yang namanya jam kerja. Iya, betul. Sehingga ketika sudah di luar jam itu, artinya kami tidak diganggu lagi dengan pekerjaan. Jadi nggak ada itu kegiatan yang di sana itu. Jadi tidak terus-menerus gitu, tidak terus-menerus dikungkung oleh pekerjaan gitu ya. Iya. Ya. Akhirnya kok diperbudak oleh pekerjaan. Itu awalnya seneng sih. Kalau dulu ya Pak, kalau waktu menjadi karyawan itu kalau sudah dikasih HP sama kantor gitu, awalnya seneng gitu ya. Iya, saya dulu yang ngerasain ini. Zaman dulu itu SIM card masih mahal, 250.000 harganya gitu ya. Terus kok dikasih HP sama SIM card, wah itu sudah kebanggaan Pak Dodi waktu zaman-zaman tahun 90-an gitu ya. Tapi apa yang terjadi Pak? Iya, itu akhirnya kan harus bisa dihubungi setiap saat. Iya. Setiap saat harus siap untuk bekerja dan memikirkan perusahaan. Iya. Ritme sebagai manusianya pasti tidak nyaman di sana. Saya memilih untuk ketika sudah di rumah ya sign off. Fokus pada kegiatan yang sedang dikerjakan di rumah. Iya, jadi untuk teman-teman yang mungkin mengelola komunitas, sebagai seorang ibu mengelola komunitas itu juga tetap harus ditetapkan jam kerja juga. Karena pengalaman saya dulu waktu pertama kali mengelola komunitas tuh euforia. Dari nggak punya teman, sekarang punya teman banyak dari dalam HP ini gitu kan. Wah itu benar-benar kayaknya tersalurkan jiwa sosialitas saya gitu kan, bener-bener seneng banget tiap-tiap itu nengok lagi ngerjain lagi, pokoknya totalitas kayaknya 24 jam gitu, seneng karena seneng gitu kan. Tapi kesenangan itu juga harus kita manage, kayak kemarin kita memanage. Kalau tidak nanti akan muncul yang namanya protes dari siapapun itu, karena tidak imbang tidak seimbang, bisa dari pasangannya atau dari anak-anak, akan ada protes. Dan ketika sudah muncul semacam itu, maka tidak lagi tumbuh kenyamanan. Dan menurut kami, pengalaman kami, ketika tumbuh ketidaknyamanan itu keberkahannya juga berkurang. Itu yang sering kemudian terjadi itu, barangkali betul uangnya jadi tambah banyak karena kita juga bekerjanya semua waktu, apalagi dan online shop, semua waktu dan semua hari untuk bekerja. Jadi seolah uang itu datangnya terus banyak. Tapi kok kami merasakan kalau orang Jawa bilang tuh nggak jadi daging gitu. Jadi hanya uangnya ada, tapi keberkahannya nggak ada gitu. Heran juga kadang-kadang nggak berwujud. Uang yang banyak itu nggak berwujud gitu, nggak makan disebut nggak jadi daging, karena tubuh tetap kurus. Kok ya nggak nambah-nambah juga tuh petak sawahnya, gitu ya, kira-kira gitulah. Mau betulin genteng bocor aja susah banget. Iya kayaknya gitu. Itu yang terjadi yang setelah muncul. Jadi tetapkan aja jam online teman-teman, kemudian tulis dan bilang ke semuanya bahwa saya online-nya dari jam sekian sampai jam sekian. Kasih di profil picture-nya, dituliskan di sana, semua orang tahu, atau di keterangannya di bawahnya itu semua akan tahu dan paham gitu. Nah, tapi itu adalah style kami. Iya, betul. Jadi setiap orang pasti akan memiliki gaya yang berbeda. Nah, lihat saja. Lihat respon sekitarnya. Apakah
saya bahagia dengan hal itu? Jika iya, lanjutkan. Tapi lihat berikutnya, apakah pasangan saya bahagia dengan hal itu? Ya. Jika tidak, maka itu lampu kuning berkedip. Ya, ada yang perlu diobrolkan nih, bahwa saya bahagia kok pasangan saya tidak bahagia. Ya. Ini perlu diobrolkan nih. Tetapi kalau kami nih ya, kalau anak-anak yang sudah protes, ya, maka bagi kami itu lampu merah. Lampu merah. Kami sudah tidak mikir lagi, berhenti, harus itu aja. Nggak ada cerita tawar-menawar. Ya, jadi kami sudah nggak diskusi lagi tuh. Ya. Jadi kalau pasangan protes barangkali ya sedang jealous gitu, iri dengan apa yang kita kerjakan. Kok iya, kok dia kok seneng banget, kok seneng sendiri, aku nggak diajak. Betul, gitu. itu kami masih oke diobrolin. Mungkin kita bisa menemukan kesetimbangan di dalamnya. Tapi begitu anak-anak yang sudah protes, saya sudah nggak mikir lagi, saya berhenti. Gitu aja. Udah mau nanti gimana ceritanya lain cerita. Pokoknya stop dulu. Iya. Dan untuk urusan gadget ini emang dinamikanya luar biasa. Saya pun mengalami perubahan dari tidak seketika bisa gitu ya. Perubahannya banyak sekali. Dulu tuh Elan ya Pak ya yang membuat area no gadget ya. Oh iya. Ya, itu area area free gadget area ya. Gadget free area itu. Gadget free area gitu. Gadget free area itu apa? Meja makan. Meja makan tuh bener-bener karena ngelihat meja makan yang di dalam. Ngelihat orang-orang dewasa kan dia masih kecil sendiri belum pegang gadget ya waktu itu. Melihat orang-orang dewasa itu pada lagi euforia, terutama ibunya ini lagi euforia pegang HP gitu, dapat HP dan ada WA gitu, ngobrol sana sini gitu kan. Kemudian dia tetapkan kalau di meja makan ini nggak boleh ada gadget loh ya, nggak boleh ada handphone dan sebagainya. Nah itu ketat sekali dia yang memegang. Kemudian kalau ada tamu pun diingatkan gitu. Kalau ada tamu kan biasanya duduk di meja, duduk di kursi makan itu, kemudian ngambil HP, kemudian kayak gini-gini. Maaf Om, Tante, kalau mau main HP silahkan di sana. Oh saya masih tenang. Oh ya anakku keren gitu ya, anakku keren. Bisa kalau saya sendiri kan malu itu, nggak tega lah gitu. Anak saya langsung, maaf Om, Tante silahkan berada di sana gitu. Tapi giliran saya kadang lupa gitu kan, saya duduk, kemudian saya langsung menjawabin komunitas dulu waktu matrikulasi awal dan sebagainya gitu. Saya ini terus langsung begini, Ibu mohon maaf, kalau mau main HP silahkan di sana. Itu malu sekali rasanya gitu kan. Nah itu harus memang kita harus mengakui yang seperti itu. Ya sehingga kami menetapkan ketika membuat aktivitas semacam ini pun kami memilih tidak di area yang sudah ditetapkan oleh Elan itu. Meskipun anaknya sekarang tidak ada di rumah, kami tetap menghormati area itu sebagai gadget free area. Kami tidak akan pernah bermain HP, memegang HP di area yang sudah ditetapkan gadget free area itu sampai sekarang. Nah itu betul. Gimana ya anak-anak itu memang agak kok begitu wibawanya sampai seperti itu. Dan ya demikian juga ketika Enes menetapkan bahwa di rumah ini tidak ada televisi. Ketika Enes sudah bergerak keluar dari rumah pun kami tetap menghormatinya bahwa rumah ini tidak ada televisi. Jadi kami belajar untuk bagaimana bahwa aturan yang setelah disepakati, kami belajar untuk memegangnya bersama-sama. Ya begitulah kami. Dan kalau Bapak Ibu melihat tadi sempat melihat bahwa HP saya kok penuh dengan kayak gini. Kami ini memang orang tua yang jadul. Jadi senantiasa cuma dapat warisan HP-nya anak-anak gitu. Jadi anak-anak kalau sudah upgrade dia upgrade. Biasanya sih kalau dulu kan kita dapat warisan dari bapak ibu begitu ya, baju turun ke anak-anak, sepatu turun ke anak-anak, jam tangan saja dulu dari bapak saya turun ke saya. Sekarang sudah mungkin zamannya kebunu sugudel ya. Sekarang ini dari anak-anak turun ke kami. Laptop yang kami pakai untuk membuat kegiatan bersama ini adalah warisan dari Ella. Laptop warisan yang sudah hampir putus gitu. Jadi Pak Dodi itu selalu gini, hati-hati bukanya ya, nanti total. Karena memang udah lama sekali ini ya. Gitu jadi tidak jadi alasan sebuah fasilitas untuk kita tidak bisa mengerjakan sesuatu. Ya, gak usah nunggu sesuatu. Bahwa
laptop-laptop yang sudah portal aja bisa untuk bikin TV gitu kan. Kemudian HP-HP jadul yang udah ada gambar-gambarnya gini tetap bisa untuk berkomunikasi dan aktif untuk produktif gitu ya. Nah, ini penting untuk kita semuanya, jangan menunggu sempurna fasilitas maupun program yang ada gitu. Ya, saya sapa dulu ya Pak Dodi. Teman-teman ini yang sudah hadir tadi pagi, Pak Mabrur Waladun dari Gresik, terima kasih ya sudah kirim pertanyaan, kemudian sudah ini karena terkompori sang istri yang selalu nonton gitu. Mbak Hasnah itu terkompori gitu ya, Mbak Mabrur ya. Kemudian Mbak Faris Amalatul Hidayah, apa kabar? Sudah datang, terima kasih. Ada juga tadi sebentar, ya. Oke, Mbak Rina Widyawati yang sudah nge-tag suaminya mungkin ya, di-tag suaminya. Kemudian ada Mbak Fitria Yuliastuti, sudah bisa on ya, layarnya sudah terlihat. Mbak Gina, apa kabar? Kutunggu apa namanya, podcastmu, dongengnya keren loh, ayo datang ke podcastnya Mbak Gina ya. Iya, kemudian, jangan takut-takut. Ya, iya, nah ada Nandra Harahap, Mbak Nandra Harahap, apa kabar? Mbak Animah Hijab Syar'i, apa kabar? Mbak Putri, Mbak Nani Purwati, kemudian Mbak Nur Maulida sudah hadir, Mbak Lenti Musifera, ya, Karolin apa kabar? Kemudian ada lagi Kamila Nur, Mbak Kamila Nur, Mbak Dani Rahmawati, Mbak Yuniati, Mbak Siti Saidah, Mbak Atika Yusrina ini setia di obrolan dapur ibu ya, selalu datang gitu ya. Mbak Dewi Oki, apa kabar dari nggak ada kotanya ya. Kemudian Mbak Umi Farhin. Nah, ini juga setia sekali, selalu nonton gitu di dapur ibu. Mbak Nanda, kemudian Mbak Eti apa kabar dari Jogja, Mbak Flos ini dari Makassar. Kemudian ada lagi Mbak Rani Ades, Mbak Dwi Fitria. Banyak banget, Pak Rudi Sofiansa datang. Apa kabar? Ya, Mbak Anissa. Oke, nanti saya panggil lagi satu-satu ya, kayak absen ngajar gitu ya. Kayak absen, nanti kelamaan absen gak bu guru. Baik, sebelum kita sudah selesai segmen 1, obrolan santai dulu, dan nanti kita akan masuk ke segmen 2 tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Insya Allah. Ya, silahkan nanti teman-teman yang pengen menjawab itu, pengen membuat pertanyaan atau penasaran apalah gitu boleh gitu ya, nggak harus pertanyaan keren gitu, pertanyaan jahil juga boleh gitu kan. Perlu saya tunjukkan perkakas saya yang ada di sini juga nanti saya tunjukkan satu-satu. Ada apanya gitu ya, ada yang penasaran. Oke, sebelum masuk ke segmen 2 kita lihat yang satu ini. Nice. Cek, ternyata ada kendala, tidak bisa tenang, dicoba lagi sekali lagi, tidak lagi. Oke, nggak apa-apa, berarti langsung aja ya Pak Dodi ya. Kok biru? Kalau saya udah ada tanda-tanda biru itu artinya memang bermasalah gitu ya, bermasalah itu. Biru. Saya pakai biru. Iya, biru. Ini tanda-tanda sedang bermasalah. Oke, saya akan langsung ke tanya jawab saja. Ngetehnya mau saya hapus dulu biar bisa masuk ke ininya ya. Ini dia. Oke, dari Mas Mabrur Waladun di Gresik, apa kabar Mas? Ada pertanyaan nih Pak Dodi, bagaimana sih contoh memantik rasa ingin tahu anak ketika usianya di bawah 7 tahun? Kemudian bagaimana caranya biar bisa membantu dia berpikir secara terstruktur? Oke, yang pertama adalah rasa ingin tahu itu kan ketika kita menemui banyak hal. Iya. Jadi temukanlah dia kepada banyak hal. Iya. Melalui apa? Bisa dengan cara buku. Iya. Dibacakan banyak buku. Anak-anak kemudian akan seperti mengunjungi aneka macam dunia. Ya. Nah, itu bisa memantik rasa ingin tahunya. Bisa juga dengan dongeng. Oke. Ya, kita dapat sebagai orang tuanya mendongeng, menceritakan tentang hal itu. Ketika mereka mendengarkan banyak hal, maka mereka seperti sedang mengunjungi banyak hal, mendapati banyak hal, itu memantik rasa ingin tahunya. Atau juga mengajak mereka untuk betul-betul bersilaturahim kepada sahabat-sahabat kita atau kepada tempat-tempat yang menarik, datang ke sana, melihat, ngobrol di sana sepanjang perjalanan itu juga akan bisa memantik rasa ingin tahunya. Nah, anak-anak itu sudah secara fitrahnya memang punya rasa ingin tahu. Itu fitrah gede banget, besar. Apalagi 7 tahun ya Pak. Anak-anak itu
ketika awal-awal bahasa yang mereka ucapkan adalah apa ini? Apa itu? Apa? Ini apa? Semua ditanyakan olehnya. Itu memang sudah fitrah manusia itu seperti itu, rasa ingin tahu. Nah, awalnya ketika kita mendengar anak bisa bicara ibu, bapak, gitu aja udah bangga sekali, senang. Kemudian apa? Kita sudah senang. Tetapi ketika kemudian kok tiap saat nanya apa, barangkali kita kemudian suka risih dengan hal itu, lalu kemudian Mbok diam dulu gitu. Nah, ketika anak-anak kemudian rasa ingin tahunya mulai dibatasi, mereka juga akan belajar membatasi diri. Karena mereka kan sedang fine tuning tuh. Oh, kalau begini oke, kalau begini tidak oke, begini oke, begini tidak oke. Nah, ketika kemudian rasa ingin tahunya mulai kita batasi, maka dia juga akan belajar membatasi diri. Ketika kemudian rasa ingin tahunya kita tekan, misalnya nih, kita senang kalau dia diam dan tidak terlalu senang kalau dia banyak bertanya, maka dia akan lebih memilih diam karena itu membuat kita senang, dan kalau orang tuanya senang, dia aman. Nah, rasa ingin tahu itu akan terus berkobar ketika kita membiarkannya, mempersilahkannya untuk terus hadir. Dengan belajar bersabar, membuka telinga, dan tidak buru-buru untuk memberikan batasan-batasan kepada aneka macam rasa ingin tahunya itu. Kadang-kadang rasa ingin tahunya juga naif ya, culun sekali karena memang namanya juga anak-anak. Tetapi kami belajar, bahkan ketika kami itu diberi nasihat oleh almarhum Eyang Isnawan, tuh eyangnya anak-anak, Bapak asuh saya itu, untuk seperti ini, Dodot gitu. Satu-satunya manggil saya Dodot hanya beliau ini. Dodot, kalau anakmu itu bilang bahwa ia sedang melihat rumput emas, kamu yakin aja bahwa ia memang sedang melihat rumput emas. Kalau kamu tidak melihatnya, memang matamu barangkali yang sudah mulai nggak bisa melihat, tidak bisa melihat bahwa di depannya sedang ada rumput emas. Jadi seaneh apapun bahasa yang sedang diucapkan anak-anak, saya belajar untuk memahami bahwa mereka memang sedang melihatnya. Saya saja yang sudah mulai tidak begitu cermat lagi, sudah mulai kotor nih dengan aneka macam imajinasi saya sudah mulai luntur juga, sehingga tidak bisa berimajinasi bahwa di depan kami ini sedang ada rumput emas, seperti itu misalnya. Dan anak-anak di bawah 7 tahun itu justru kalau pengalaman saya mendampingi anak-anak saya sendiri maupun anak-anak di Lebah Putih itu, justru saya belajar struktur berpikir mereka gitu, tidak memaksakan struktur berpikir orang dewasa gitu. Contohnya apa? Struktur berpikir anak-anak di bawah 7 tahun apa? Mengulang terus gitu. Diulang terus dan nggak bosan-bosan gitu untuk mengulang gitu kan, sehingga saya menghadirkan diri saya ketika anak-anak di bawah 7 tahun itu memang dari jam 7 sampai jam 7 malam waktu itu, karena Pak Dodi waktu itu bekerjanya pulang itu sampai rumah jam 7 malam, maka jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu saya mendedikasikan diri saya untuk mendengarkan mereka, kemudian merespon pertanyaan-pertanyaannya, meskipun pertanyaan itu kadang diulang 25 kali dalam sehari gitu. 25 kali dalam sehari. Jadi kadang ada yang bilang, "Ibu ini apa? Ya ini apa? Apa ya enggak ya? Wih, Ibu juga nggak ngerti itu. Yuk kita cari tahu yuk." Gitu. Itu kalau saya nggak ngerti gitu kan. Kemudian kalau dia lagi Elan terutama, saya merasakan perbedaan waktu, energi saya harus berlari sana sini itu karena Elan. Jadi Elan tuh kalau usia-usia 4-5 tahun gitu, 4-5 tahun itu kan senang ngobrak-abrik semua barang yang ada. Jadi bongkar, semua dibongkar gitu. Kemudian semua dibongkar, dia terus ada ahanya. Dia asal senangnya proses belajar Elan tuh selalu, wow, ibu, sini ibu, lihat ini apa ini Bu? Yang ini apa ya Bu? Bagaimana ini bisa terjadi kayak gini ya? Yang mana yang lebih baik ya Bu? Ya itu terus ditanyakan terus menerus itu. Nanti dia reda lagi, memegang sesuatu lagi, saya udah tenang. Alhamdulillah bisa istirahat. Baru 5 menit udah dipanggil lagi. Ibu, sini ibu. Nah tugas saya itu cuma itu aja. Salah satu kehebatan dari Septi adalah ketika dia dipanggil dimanapun dia tempatnya dia akan datang. Itu dari saya kagum dengan hal itu. Gitu. Jadi walaupun di dapur dia akan hentikan pekerjaan di dapur, kompor, dan dia datang. Matikan kompor, anaknya di mana dia mau. Itu salah satu saya bersyukur punya istri yang punya energi yang larisnya. Dan saya kalau untuk anak-anak di bawah 12 tahun dulu saya merasa bahwa yang utama adalah mereka. Maka ketika ada sedang memasak pun kok
mereka sedang eureka gitu. Ibu, oh saya matikan aja, saya lari, apa mas? Apa mbak? Gitu. Ini bu, ini, wow. Dan benar-benar kagum gitu loh, bukan kagum-kaguman gitu kan. Ada yang menarik bahwa mengapa Bu Septi tadi menyebut angka 7 tahun ya. Sebenarnya angka 7 tahun itu kerap kali kami mendapati bahwa imajinasi kreatif anak-anak itu mulai banyak mati ketika usia 7 tahun, yaitu ketika usia mereka masuk SD, di mana mereka sudah diminta untuk duduk tenang, manis, dan harus sama dengan teman-teman yang lainnya. Itu yang kami belajar saat ini ketika membangun Lebah Putih itu, untuk mempersilahkan anak-anak ini tetap bergairah, intellectual curiosity-nya, creative imagination-nya, art of discovery-nya itu tetap terbangun setiap saat. Dan ketika masuk di Lebah Putih, saya makin menemukan kayak Elan ini banyak sekali gitu kan. Saya, ya Allah, banyak sekali, nggak cuma satu gitu kan, nggak cuma satu anak-anak kayak Elan. Tiba-tiba dia masih pembukaan di kelas gitu kan, itu opening di kelas, dia udah keluar, kemudian melihat batu, diamati, terus bunda gitu kan. Saya itu sampai kaget gitu, bunda apa, ada kelinci biru di batu ini gitu. Ada kelinci biru. Mengapa ada kelinci biru di batu ini? Saya ingat rumput emasnya Pak Dodi itu tadi. Ya Allah, ada kelinci biru nah, gitu. Jadi kalau di shoot itu kayaknya sama-sama nggak benar. Aduh, itu emang seru banget ya, seru banget, dan seru. Itu banyak sekali anak-anak yang kayak gitu itu. Iya. Aduh, ya Allah, ya. Oke, saya mulai jadi saya baca dulu ya. Oke, ada Mbak Elva Citrasari di Medan, apa kabar ya? Saya nih keluarkan ini. Ya. Jadi tantangan Bapak Ibu bagi ibu yang aktif berkomunitas, apalagi juga bekerja di wilayah publik untuk disiplin berkegiatan. Iya betul Mbak Eva ya. Ini jadi tantangan saya, Bapak Ibu, menti saya minta masukan manajemen waktu agar tetap bahagia berkegiatan dan berhasil memimpin komunitas tanpa merasa bersalah menghabiskan waktu dengan tidak bahagia. Nah ini Pak, manajemen waktu lagi ini ya. Oh, ya. Sebenarnya kan kita ini dianugerahi hal yang sama di muka bumi ini, matahari yang sama, waktu, jumlah waktu yang sama setiap harinya, setiap bulannya, dan seterusnya itu sama. Kemampuan kita mengelola itu yang akan menentukan seberapa yang akan kita dapatkan, apapun bentuknya, apakah itu bersifat material, kemudian bersifat kebahagiaan, rasa, kemudian emosi dan sebagainya. Itu adalah persoalan pada tata kelola. Nah, tata kelola itu sesuatu yang bisa dipelajari. Memang tidak serta-merta given gitu ya, anugerah dapat begitu saja. Itu sesuatu yang bisa dipelajari. Maka mempelajarinya itu menjadi sebuah hal yang akan menentukan seberapa yang nanti akan kita dapatkan dengan hal itu. Kemudian pengetahuan itu baru satu hal. Bisa menjalankan itu hal yang lain lagi. Jadi ketika apa yang sudah kita pelajari itu tidak kita latihkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya tidak bisa. Bersepeda itu nggak bisa dengan hanya membaca buku bagaimana cara naik sepeda yang benar. Mau berapa halaman, berapa hari, yang tidak bisa. Tetap harus naik ke sadel, jalan, jatuh, naik lagi, jalan lagi, jatuh lagi, begitu seterusnya. Lama-lama tentu akan bisa. Jadi jam terbang juga akan menentukan hasil dalam hal ini. Maka santai saja, terus kita belajar dan berlatih untuk hal itu menjalaninya. Jadi itu memang perlu asertif, itu perlu asertif. Jadi kalau saya membuat pin di WhatsApp grup itu hanya 3. Jadi 3 grup saya pin gitu kan. Nah itu yang prioritas, menempatkan prioritas di utama, yang paling utama di urutan yang pertama. Itu yang selalu dikerjakan. Kemudian kalau jam kerjanya online, ya 1 jam itu sudah cukup kok kalau kita mau fokus gitu ya, mau fokus 1 jam nyari apa yang harus ditanya. Kemudian kalau saya kemarin diajak Pak Dodi untuk klik di ad-nya yang kita dimension gitu loh ya. Nah semua yang dimention itu dibuka. Oh ada yang mention saya, ada yang mungkin mentionnya cuma Bu Septi caranya masak tahu crispy gimana, itu ada kayak gitu juga gitu. Saya buka tanya tahu crispy gitu kan itu. Oke, saya jawab gitu kan itu. Kemudian
Kalau sudah aja. Jadi urgent, sudah selesai, letakkan. Kalau di sosial media juga nggak perlu scroll home-nya terlebih dahulu, tapi apa yang mau dikerjakan? Saya mau posting, saya mau bikin video, saya mau bikin rencana, sudah dibuat aja, posting status, habis itu tinggal aja sudah. Ya, gitu. jadi perlu jangan lagi dimulai dengan menghabiskan scrolling. Karena begitu kita scrolling, kita akan Habis. lupa untuk melakukan apa yang ingin kita kerjakan. Kita akan habis untuk scrolling Betul. down itu. Nah, yang Bunda tadi ceritakan hanya di WA di PIN 3. Kenapa hanya 3? Memang hanya 3. Iya, karena WA sudah menetapkan maksimum hanya 3. Mengapa engineer-nya mendesain hanya 3? Karena memang sebaiknya kita hanya fokus tidak lebih dari itu. Iya. Jadi para engineer di dunia teknologi sudah memikirkan bahwa sebaiknya memang tidak lebih dari itu. Iya. Nah, ketika kita mematuhi hal itu, sebenarnya kita sudah belajar untuk menetapi adab yang sudah ditetapkan oleh para desainernya. Yeah. Sama ketika mereka menetapkan umur 14 tahun baru pegang HP, punya seseorang boleh punya akun account di dunia maya ini. Anak-anaknya para IT man ini, information orang-orang di bidang teknologi ini seperti katakanlah Bill Gates, Jobs, Zuckerberg itu mereka tidak diizinkan memegang gadget dan punya account sendiri sebelum usia yang sudah ditetapkan itu. Nah, kita ini yang sering terlalu permisif, konsumen banget gitu soalnya. Permisif mengizinkan anak bayi baru lahir aja langsung pegang. Kalau nangis sebelahnya dikasih gadget itu. Karena kita memang tidak mengerti, kita bukan desainernya. Betul. Tidak mengerti bagaimana cara berpikir dan tata kelolanya. Dan kalau kita bukan desainer atau pembuatnya, mari kita belajar untuk mematuhi adab yang sudah ditetapkan oleh para desainernya itu sendiri. Dan yang membuat saya takjub adalah ketika saya diundang ke Facebook SQ di Silicon Valley sana, saya sebelumnya sudah bersiap-siap nih harus pegang harus menyiapkan pakai gadget yang mana, filenya yang mana, gitu kan, gadget mana yang mana, laptop yang mana yang nanti update dengan teknologi yang ada di kita sana. Kita udah menyiapkan yang paling keren yang kami punya lah. Gitu. Harus dibawa ke sana, harus update. Nanti kalau nggak bisa update kan lucu, malu sendiri bahwa perwakilan Indonesia kok nggak bisa update gitu kan, membawa nama negara gitu, malu. Apa yang terjadi ketika saya mau berangkat? Septi, kamu cukup membawa pen and paper. Wah, saya sampai datang ke kantor pusat sosial media terbesar di dunia, ternyata tidak boleh membawa gadget, hanya boleh membawa pen and paper aja. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan presentasi di sana dilaksanakan bukan dengan layar proyektor tidak ada. Tapi menggunakan yang tersedia hanya papan tulis dan kertas flip chart seperti yang biasa kami kerjakan spidol, di mereka sebenarnya spidol, kertas flip chart, kursi diputar-putar gitu kan. Itu terus dan ngobrol gitu. Setiap kesempatan selalu ngobrol, dan kami tidak sempat membuka Facebook gitu ya. Kami justru di kantor Facebook itu nggak sempat buka Facebook karena habis untuk ngobrol gitu. Nah, jangan sampai kita dikalahkan oleh fasilitas aplikasi gitu. Segala fasilitas teknologi. Jadi apakah rumah kita itu di manakah tempat kita yang paling banyak, di area ngobrol ataukah di area televisi? Itu akan sangat menentukan seberapa nanti yang bisa kita dapatkan sebagai sebuah keluarga. Kehangatan keluarga tidak bisa didapatkan dari ruang televisi. Karena di sana kita hanya akan membicarakan tentang orang lain. Bukan tentang kita. Bukan tentang kita. Itu adalah pesan Enes ketika televisinya diambil dari rumah. Iya. Kalau di depan televisi itu kita tidak pernah berbicara tentang kita. Meskipun kita sepertinya tertawa terbahak-bahak bersama. Tapi kita sedang menertawakan orang lain. Iya, betul. Lalu kita sedang sepertinya serius berbicara. Padahal kita sedang serius membicarakan orang lain. Kita kan tidak pernah berbicara dan tertawa tentang kita. Oke, saya lanjut nih dari Pekanbaru. Saya dari Medan langsung ke Pekanbaru sekarang. Mbak Nur Hasna Hasan ya. Bapak Ibu, contoh bagaimana sih melakukan komunikasi dua arah kepada anak-anak saat mendisiplinkan atau mengarahkan mereka untuk melakukan hal baik? Iya. Jawab sendiri. Aku menatap ke sana itu jawaban sendiri. Beliaulah yang paling mengkomunikasikan dua arah agar mendisiplinkan atau mengarahkan mereka untuk melakukan hal baik. Saya tuh nggak pernah mendisiplinkan tuh sebenarnya. Karena saya belajar disiplin, sedang tahap belajar disiplin. Saya sudah tenang menatap ke sana. Saya
ini sebenarnya sih nggak mikir mau minta saya mikir, penting saya diam saja. Karena Iya, saya nggak pernah apa namanya minta, ayo disiplin, ayo bangun jam 7, ayo bangun. Saya nggak, Mbak, karena saya merasa diri saya masih dalam proses gitu, masih dalam proses belajar gitu. Sehingga yang ada adalah saya membangun kesepakatan dengan anak-anak gitu. Besok kira-kira kamu mau memulai kegiatan kita jam berapa, Nak? Kamu paling senengnya jam berapa gitu. Saya tanya, misalkan jam 7 ya Bu, ya jam 7. Waduh, jam 7 ya belum selesai semuanya mungkin ya. Buat saya mungkin belum selesai semuanya. Kemudian jam 7 Bu, karena asik banget kalau jam 7. Oke, artinya saya yang akan mengubah jadwal saya gitu. Mengubah jadwal saya karena anak sepakat jam 7. Kemudian kami tanyakan konsekuensinya apa andai kata kita tidak bisa memulai dengan jam 7 gitu. Oh, berarti nanti kalau kita tidak bisa memulai jam 7, Bu, tambahkan lagi ya, Bu, ya. Nanti saat Bapak pulang tambah 1 jam lagi gitu. Tambah 1 jam lagi. Oh, oke, kesepakatanmu ya berarti ya kita sepakat dengan apa yang sudah kita tentukan bersama dan konsekuensi kita pegang. Gitu, konsekuensinya kita pegang. Jadi hanya itu aja, Mbak, sebenarnya. Dan jangan terlalu sering-sering disiplin banget gitu, karena anak-anak tuh ternyata sangat suka ketika mereka sudah membangun kesepakatan. Kalau disiplin itu harus, tapi jangan sering-sering mendisiplinkan. Jangan memaksa. Nanti, gitu, memaksa. Kedisiplinan itu akan tumbuh ketika komitmen yang sudah disepakati tadi itu kami belajar untuk memegangnya. Ya. Maka di sanalah tumbuh sebuah kedisiplinan. Jadi disiplin itu kami yakini sebagai sebuah hal yang penting dan harus dikerjakan karena itu menjadi salah satu kunci sukses. Tetapi kami belajar untuk tidak mendisiplinkan. Jadi tidak dari luar gitu, Mbak. Ya, disiplinnya datang dari dalam. Dari mana? Dari komitmen yang dipegang bersama. Jadi disiplin itu bukan tiap pagi bangun jam 5. Kalau nggak bangun jam 5 nanti dimarahin gitu. Tetapi kami membangun kesepakatan, komitmen itu. Besok bangun jam berapa? Jam 4. Kalau sudah menetapkan jam 4, bangun jam 4. Terus kalau besok aku bangun jam 9 ya Bapak. Loh, nggak sholat subuh dong. Kalau bangun jam 9. Ya karena aku tidurnya setelah sholat subuh. Oh oke. Itu sebuah kesepakatan dan komitmen. Kenapa kamu kok tidur setelah sholat subuh? Sedang nanti ada meeting dari negara ini, dari negara ini gitu ya. Meetingnya tuh kalau jam Indonesia itu sekitar jam 2, jam 3. Nanti kalau aku keburu tidur nggak bangun sholat subuh nih, aku teruskan aja sekalian belajar sampai selesai sholat subuh. Setelah sholat subuh aku izin tidur, nanti bangun jam 9. Oke. Itu komitmen. Kemudian ketika jam 9 dia bangun, itu namanya disiplin. Jadi kami menetapkan proses yang kami sebut sebagai kedisiplinan adalah menetapi komitmen yang sudah disepakati bersama. Ya, itu. Jadi kalau dengan hal baik pun juga kita tidak pernah meminta bahwa lakukan hal baik, tapi kita memakai pesannya Umar bin Khattab ya. Itu. Kalau anakmu berbuat baik, ya maka catatlah. Ketika dia maka pujilah dan catat. Tapi ketika anakmu berbuat salah, berbuat tidak baik gitu ya, berbuat tidak baik, maka jangan pernah engkau mencatatnya, tegur dan jangan pernah engkau mencatat. Coba diulang dengan baik, jangan ragu-ragu ya. mengingat itu ya. Apabila anakmu berbuat baik, maka puji dan catatlah. Ketika anakmu berbuat tidak baik, maka tegur dan jangan pernah engkau mencatatnya. Jika anakmu berbuat salah gitu ya. Oke, gitu ya Mbak ya. Jadi inside out tetap ada inside out. Ya, dan ketika menegur anak berbuat salah tidak di hadapan banyak orang itu. Kalau memuji boleh di hadapan banyak orang. Tapi ketika menegur sebaiknya ketika berdua sajalah lebih. Oke, saya lanjut lagi dari Mbak Dwi Indah ya. Bagaimana sih menurut Pak Dodi dan Bu Septi mengenai privacy dalam bermedsos? Privacy dalam bermedsos, Bapak. Privacy? Oh, penting sekali ya dalam tetapi ini namanya media sosial. Media sosial itu artinya kan memang kita membuka ke khalayak. Jadi ketika kita membuka ke khalayak, ya janganlah membuka sesuatu yang sifatnya privat, sifatnya pribadi. Yang pribadi ya disimpan sebagai hal yang pribadi. Misalnya ini ya, saya tidak akan bercerita kalau saya sedang marahan sama Bu Septi.
sebel banget ya sama orang serumah itu. Tapi di status gitu Di ya. status nih, statusnya nyebut sebel banget sama orang serumah itu. Itu kan nggak oke banget. Itu sesuatu yang privat buat kami. Lalu juga dokumen-dokumen yang sifatnya pribadi yang tidak kita unggah ke medsos. Itu tidak perlu semacam itu. Kemudian hal yang urusan-urusan rumah tangga ya kami tidak unggah ke medsos. Misalnya urusan sekedar gue mau mandi nih cing gitu, itu juga ke medsos. Itu kan sesuatu yang itu tidak penting buat kami. Kemudian kami juga belajar menghargai privasi orang lain. Jadi kami tidak berminat untuk menelisik masalah pribadi orang, dan kami juga tidak punya ketertarikan untuk ngobrolin tentang urusan pribadi mereka masing-masing. Mau si Anu bercerai lah, kawin sama siapa lah, saya juga tidak peduli dengan hal semacam itu. Nah, hal itu kami latih. Maka kemudian menjadi sesuatu yang kami tetapkan sebagai salah satu values dalam keluarga kami itu, yang memang sudah dilatihkan di Islam, sudah ditetapkan untuk tidak ghibah dan buhtan, membicarakan hal yang buruk, fitnah, seperti itu. Nah, hal seperti itu yang kami latih pada diri kami, termasuk ketika bermedia sosial. Jadi pada diri kami tidak suka mengunggah hal yang sifatnya pribadi, dan kepada pihak yang lain kami juga tidak suka mengulik untuk hal pribadi mereka. Ada kesalahan fatal yang pernah saya lakukan, dan itu ditegur sama Elan ketika dia akalnya sudah mulai jalan ketika 7 tahunan, bahwa saya memposting semua kegiatan anak saya tanpa izin mereka, gitu. Jadi menurut saya itu adalah itu menuntut kebahagiaan saya, menuntut demi diri ibunya sebenarnya, agar divalidasi, gitu. Kata Elan ada validasi gitu ya. Itu yang saya lakukan dulu sampai usia Elan itu 7 tahun 8 tahun. Kemudian Elan bilang, "Ibu, jangan posting aku," gitu. "Jangan posting aku." Saya bilang, "Oh, kenapa, Mas? Kan nanti bisa Ibu punya kenangan," gitu ya. "Ibu punya kenangan denganmu nanti ketika kamu masih kecil-kecil dan disimpan di sosial media gitu. Nggak akan hilang gitu kan, dan sebagainya. Jangan. Itu privasiku gitu. Itu privasiku." Oke. Kemudian saya berangkat ke Facebook, di kantor pusat Facebook. Satu hal yang saya diminta pertama kali sebagai adab di sana adalah jangan hargai hak anak Anda. Si Mark Zuckerberg datang untuk menceritakan bagaimana dia tidak asal mempostingkan kegiatan anak-anaknya tanpa harus ngomong dengan anak. Saya bilang, wah, kena juga ya saya gitu kan, tidak boleh mempostingkan. Kemudian kecuali anakmu sudah ingin memposting sendiri, gitu, sudah punya akun sendiri, ingin memposting sendiri, silahkan. Nah, ketika saya punya cucu, makin lagi gitu kan, anak saya dan suaminya sudah berpesan, "Bunda, jangan dilihatkan wajah cucunya di sosial media sejak awal, karena dia belum bisa ngomong apa-apa. Dia suka atau tidak, dia belum bisa. Maka kalau pengen menampakkannya wajah cucunya ke sosial media boleh, tapi ditutup, gitu kan, ditutup sampai dia sudah besar nanti dan bisa menentukan bahwa dia boleh atau tidak, gitu." Gitu kan. Dan saya yang tidak suka ketika ada ditampilkan orang fotonya dan ditutup. Loh, ini piye? Sudah menampakkan diri ditutup. Lebih buat apa? Jadi itu pilihan lah ya. Terus kemudian kan begitu tuh. Saya tidak suka. Jadi ketika sudah saya ditampilkan wajah saya ditutup. Jadi ya tidak usah ditampilkan. Itu sudah itu pesan yang sudah sangat jelas. Gak usah ditampilkan. Saya masih transisi loh ya. Saya masih transisi dari sering posting, kemudian sekarang kangen banget sama cucu, saya kasih tutupan lagi. Gak apa-apa, masa transisi gitu kan. Terus yang hebat lagi ketika saya kemarin mau menayangkan menantu saya untuk acara weekend ya, obrolan dapur ibu weekend. Saya heran, wih, gak ada foto kecilnya gitu kan, gak ada foto kecilnya, dan dia memposting itu setelah lulus kuliah gitu kan, setelah masuk kuliah baru memposting foto-fotonya gitu. Kemudian saya bilang, "Mas, kok gak ada sih Mas foto-foto kecilnya gitu kan?" "Ya, ibu saya gak bersosial media." Jawabannya no banget gitu kan, karena ibu saya gak bersosial media seperti Bundo. Aduh ya, itu kesalahan fatal. Udah selesai. Ada lagi nih sebentar.
Ini ada dari Mbak Atika Yusrina. Ya. Nanti kalau yang belum besok ya kita jawab lagi. Izin bertanya bagaimana memberikan kebebasan ke anak, misal bongkar-bongkar atau main masak-masakan yang beneran terus berantakan, gimana jika saat main ke rumah orang tua atau tetangga ya Bu? Gitu. Yang pertama sudah dilatih atau belum anaknya? Iya. Kalau belum dilatih tidak boleh dimarahi. Jadi kalau anak-anak melakukan seperti itu, siapa yang berhak dimarahi? Orang tuanya. Iya. Orang tuanya yang belum melatihnya. Anak-anak belum tahu mengenai hal itu, maka dilatih terlebih dahulu. Dan anak-anak ketika belum dilatih adab, ya ketika sedang keluar harus didampingi oleh orang tuanya, gitu, agar kehormatan mereka terjaga. Itu adalah untuk kehormatan mereka. Jadi segala sesuatu bagi anak-anak itu kan tidak lahir mereka langsung bisa segala sesuatu yang mereka perlukan. Orang tuanya yang mendampinginya, melatihkannya untuk bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dan menempatkan diri mereka secara terhormat di lingkungannya, di masyarakatnya. Begitu. Ya, gitu ya Mbak ya. Oke. Selanjutnya dari Mbak Putri, masih ada waktu, masih 4 menit. Dari Mbak Putri, Bu Septi, Pak Dodi mau bertanya, apakah Bu Septi dan Pak Dodi pernah marah kepada anak-anak, gitu kan? Biasanya karena apa dan marahnya seperti apa? Seperti ini. Gitu kan, ini pernah pertanyaan ini disampaikan ya, pernah disampaikan di forum seminar itu. Mas Elan, waktu itu Mas Elan yang ngisi. Mas Elan itu apakah ini topiknya kok hari ini banyak banget ya? Banyak banget ya. Pernah dimarahin Pak Dodi gitu? Enggak pernah. Wah, enak banget ya, enggak pernah dimarahin Pak Dodi. Iya, Pak Dodi pernahnya murka. Gitu. Kenapa Pak? Loh, sudah jawab itu teruskan toh ya, enggak ada orangnya kok, ini ada orangnya di sebelah. Ayolah. Kenapa? Gitu kan? Kenapa? Malu saya, dibilanginnya ke saya gitu. Ada sebuah keyakinan yang saya dapat itu, bahwa ketika kita marah kepada seseorang, itu sebenarnya kita sedang menorehkan luka di hati orang itu. Apalagi kemudian kalau kita marah kepada anak kita, maka kita seperti sedang menancapkan paku kepada lukanya di hati anak itu. Jadi seandainya pun kemudian kita menyesalinya dan kemudian kita mencabut paku itu, mungkin sembuh lubangnya, tetapi bekasnya tidak akan hilang. Sehingga saya belajar untuk sesedikit mungkin marah. Nah, agar bisa sesedikit mungkin marah, saya belajar untuk menyampaikan sesuatu itu dengan cukup jelas agar tidak diulang kembali. Jadi saya menggunakan agar ada efek jerah untuk mencegah munculnya luka berikutnya. Jadi sesuatu itu mesti cukup keras pesannya dan jelas pesannya. Jadi saya tidak suka marah yang tidak jelas. Pesannya harus jelas. Bagian mana yang saya tidak harapkan atau saya tidak suka atau saya tidak setuju. Kemudian saya sampaikan dengan tidak ada, saya berusaha untuk tidak ada bias di dalamnya. Nah, itu yang mungkin dikategorikan sebagai murka. Karena saya memang menginginkan agar tidak terulang kembali, agar lukanya nggak banyak, sudah selesai, sembuh dan lain sebagainya. Nah, area apa saja yang saya marah? Biasanya saya marah bukan untuk urusan-urusan yang sifatnya cara. Kalau cara itu bisa bermacam-macam, misalnya anak-anak menyapu pakai kemoceng gitu. saya tidak marah dengan itu, karena mungkin barangkali dia sedang tidak mengerti, dia belum mengerti, saya belum mengajarkannya, atau dia sedang melakukan itu untuk suatu maksud. Maka saya akan bertanya terlebih dahulu. Tetapi saya marah untuk hal yang sifatnya apabila values keluarga, prinsip keluarga, nilai-nilai keluarga itu dilanggar. Nah, saya marah untuk hal yang semacam itu. Misalnya nih, hal yang mungkin buat anak-anak mungkin biasa ya, itu berebut makanan. Anak-anak pasti tahu betul kalau saya kalau ditanyain tentang yang saya murka ini, bahwa saya akan sangat tidak suka jika mereka berebut makanan. Gitu. Itu sesuatu yang bertentangan dengan values kami, yaitu iman dan kehormatan. Itu sangat tidak terhormat menurut saya. Maka mereka akan belajar ketika mereka mengambil yang pertama, itu bukan untuk diri mereka. Mereka menawarkannya kepada saudaranya yang lain terlebih dahulu. Dan kalau saudaranya mengambilnya, mereka tidak boleh gelo, marah. Ini pernah terjadi pada balik lagi nih, karena kemudian memang kebetulan kejadiannya pada Elan. Betul ya? Apa ya waktu dia makanannya ya?
Yang dia seneng banget, pengen banget. Ayam goreng tepung. Ayam goreng tepung. Dia tuh paling seneng ayam goreng tepung waktu kecil dulu. Lanjutkan yang gitu. Iya, Kisahnya jadi, pas dengan Bu Septi nih betul. Iya, jadi dia makan ayam goreng tepung. Kemudian kalau itu nafsunya tuh tinggi banget kalau lihat ayam goreng tepung gitu ya. Kemudian pengennya tuh sudah mau makan duluan. Tapi saat itu saya melihat dia ambil kemudian membagikannya kepada yang lain, kepada kakak-kakaknya dulu. Mau, kemudian ada temennya kakaknya lagi, yuk ambil dulu, dia pegang gitu, bener-bener dia pegang gitu, ambil dulu gitu kan, udah sampai akhirnya itu ayam itu habis dan dia duduk meletakkan piringnya sambil diam gitu tuh, sambil nelen ludah mungkin ya, tapi dia nggak marah gitu kan, dia nggak marah waktu itu. Terus saya nanya setelah selesai gitu, Mas, kamu keren banget deh. Itu kan makanan kesukaanmu. Kamu mesti makan satu aja nggak cukup. Tapi kenapa kamu tawarkan gitu? Kamu tawarkan kepada teman-temanmu terlebih dahulu dan ternyata habis, Mas. Itu ternyata habis. Terus kamu bisa mengendalikan seperti itu, bagaimana perasaanmu gitu kan? Terus dia bilangnya apa dulu? Sedih. Ya sedih gitu kan. Aku sedih sebenarnya. Dalam hati aku pengen banget gitu kan. Nah, tapi aku ingat kata-kata Bapak gitu ya. Iya, gitu. Bahwa pemimpin itu makan yang paling terakhir. Iya, pemimpin itu makan paling terakhir. Pastikan rakyatnya kenyang dulu, baru dirinya, gitu kan. Iya. Jadi pemimpin baru boleh nangis kalau rakyatnya lapar. Nah, itu tuh banget dalam dipegang oleh Elan gitu ya. Dan kami sangat mengapresiasi hal itu. Kami tegaskan. Lalu apakah kami membelikannya lagi? Tidak. Dan dia harus belajar tentang itu. Ya, kami tidak membelikannya. Kami belajar itu, tapi kami sangat mengapresiasi hal itu. Ya. Kemudian suatu saat kami selebrasi itu ya, merayakan. Terima kasih untuk teman-teman, hari ini banyak sekali pertanyaan, ragamnya juga banyak. Akan saya teruskan besok ya, karena kami sudah harus masuk kelas workshop ya. Ini sudah masuk jam 9. Terima kasih untuk semangat paginya ya, semangat pagi untuk terus berproduktif, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapur adalah wajah keluarga. Dapur adalah pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan dapur ibu. Harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga.